Inilah video yang viral di media sosial yang memperlihatkan razia terhadap rumah makan Padang yang berada di depan Rumah Sakit Walet, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Dalam video tersebut terlihat sekelompok orang yang diduga tergabung dalam perhimpunan Ikatan Keluarga Minang merazia rumah makan Padang yang tidak dimiliki oleh orang asal Padang. Pihak pedagang sempat kaget dengan kedatangan kelompok tersebut yang tiba-tiba mencopot tulisan masakan Padang yang terpasang di kaca etalase. Sementara warung makan Padang ini sudah berdiri sejak 2 tahun lalu. Kita didatangin oleh IKM, Ikatan Keluarga Minang ya. Itu kita dikasih pilihan sama dia mau tetap harga 10.000 tapi masakan Padangnya dicopot. Yang satu lagi mengikuti harga dia sesuai harga dia yang udah ditentuin harga Padangnya. Tapi masakan Padangnya tetap dipakai karena saya juga siswa dari PKBM PGB, pembinaan dari Kodim Pak Sofiani. Kalau Mas sendiri asli orang Padang apa orang mana? Saya asli orang Jakarta. Akibat kejadian ini, pihak pedagang masakan Padang mengaku sepi pembeli. Pedagang pun berharap pihak berwajib membantu meluruskan masalah ini agar mereka bisa kembali berjualan dengan tenang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tok Iskandar, iNews melaporkan. Para wanita muda ini hanya tertunduk malu saat ditangkap aparat unit reskrim Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat di sebuah kamar yang dijadikan tempat penampungan di rumah susun Boeing Kebon Kosong, Kemayoran. Kelimanya mengaku awalnya dijanjikan bekerja di sektor perhotelan dengan gaji layak, namun justru dipekerjakan sebagai PSK di salah satu hotel di Jakarta. Polisi juga menangkap 3 pemuda yang menjadi muncikari. Modus 3 muncikari ini menawarkan para wanita muda bekerjaan dengan gaji tinggi. Ketiganya lalu mengambil keuntungan dari setiap voucher booking para tamu dengan penghasilan per hari mencapai jutaan rupiah. Perekrutan penampungan dan memperkerjakan para korban sebagai PSK di Hotel Klasik Jakarta Pusat. Dengan kejadian ini tersangka 1 memperoleh keuntungan senilai 30.000 per voucher. Jadi satu voucher itu berlaku 1 jam. Itu menurut keterangan itu harganya satu voucher itu 165.000 rupiah dan karyawan tersebut mendapatkan kebagian 105.000. Lanjut untuk pihak penyalur agen itu mendapatkan satu voucher itu 30.000. Kalau satu malam bisa 2 ataupun 3 karena per satu voucher itu 1 jam. Polisi masih mengembangkan kasus ini lantaran diduga masih banyak wanita muda lainnya yang menjadi korban. Sementara akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat Undang-Undang TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sidang kasus guru honorer Supriyani kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dengan agenda putusan sela. Dalam sidang, hakim diketuai oleh Stevi Rosano menolak seluruh eksepsi atau keberatan kuasa hukum Supriyani yang diajukan, sehingga sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian. Nah, setelah saya tanya, kenapa kamu berubah keterangan? Katanya karena saya dimarahi bapak. Nah, karena bapaknya bilang ini tidak mungkin jatuh di sawah. Berarti diakui tadi, Bang? Si anak itu mengakui kalau dia jatuh di sawah? Iya, awalnya dia ngomong begitu. Dia ngomong. Tapi kalau menyebut Bu Supri itu kenapa? Ya itulah, makanya kan tadi saya coba gali. Kenapa kamu tiba-tiba cerita Ibu Supri? Ya karena saya katanya dimarahi sama bapak. Saya dimarahi sama bapak karena bapak tahu bahwa katanya ini bukan jatuh dari sawah. Dalam sidang pembuktian selanjutnya, JPU akan menghadirkan 3 saksi anak dan 5 saksi dewasa. Selama proses persidangan yang melibatkan saksi anak, sidang akan digelar secara tertutup.
Supriyani ditahan setelah dituduh menganiaya muridnya berinisial D. Orang tua korban yang merupakan anggota polisi tak terima anaknya dianiaya dan terluka di paha pada 24 April lalu. Tim kuasa hukum dan PGRI pun berjanji terus mengawal hingga Ibu Supriyani bisa dibebaskan dan dapat kembali mengajar seperti semula. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febrio Tameng, iNews melaporkan. Mobil dinas Camat Baito diduga ditembak orang tidak dikenal usai sidang kedua guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin kemarin. Mobil yang kerap digunakan guru Supriyani ini diduga ditembak di depan SD Negeri 3 Baito. Saat ditembak, mobil minibus berplat merah ini dikemudikan Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito sekaligus PJ Kades Ahuang Buluri saat hendak menuju kantor kecamatan. Ada insiden, ini mobil dinas camat yang biasa juga dipakai, tapi tadi itu ditembak. Nah ini yang kami lagi identifikasi dia tembak, tapi waktu ditembak ini bukan Pak Camat yang bawa, ada kepala desa yang bawa. Sepulang dari sidang, kami lagi makan, Pak Desa Ahuang Buluri pulang di rumahnya, sekitar 1 jam berselang, beliau balik, saya lagi duduk-duduk di aula, situ di tribun, kemudian Pak Herman menelpon, katanya mobil ada yang terkena peluru. Tapi saya belum bisa pastikan peluru apa, makanya kami langsung ke sana. Kita dapat informasi, satu ke TKP, saya lihat ini semua. Jadi untuk sementara tunggu tim idem dari Polres. Ya. Untuk sementara saya. Mobil ini mau dibawa kemana ini? Oh, dibawa di Polsek dulu. Sambil menunggu tim idem dari sana. Tak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini, namun kaca sebelah kiri di kursi tengah retak hingga nyaris berlubang. Kejadian ini pun dianggap sebagai teror terhadap Supriyani. Sebelumnya, mobil ini kerap ditumpangi Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi selama menjalani sidang. Saat ini kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani masih terus berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Kamera buat 2 alam di MNC TV. Ayo sukseskan Pilkada Serentak 27 November 2024. Kenalkan Yoga dan Sofa, calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih pasangan Yoga dan Sofa. Coblos nomor urut 1. Ayo coblos nomor 1. Coblos sing ayu dewe. Yoga dan Sofa. Yoga dan Sofa. Jujur, ngayomi, ngajeni. Negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Warga negaranya diberikan hak dalam berdemokrasi. Tentunya untuk menentukan dan memilih siapa calon pemimpinnya, baik itu bupati, gubernur, dan presidennya. Rakyat yang berdaulat tentunya sangat merindukan pemilu yang jujur, yang adil dan transparan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus dihormati, dijaga, dan jangan sampai ada manipulasi dan kecurangan dalam penghitungannya nanti. Kami hadir membawa harapan baru, modal bagi Karang Taruna dan UMKM maju. Petani pun tak lagi resah, pupuk subsidi mudah, insentif tercurah. Sembako murah, pendidikan dan kesehatan hanya dengan KTP. Jalan mulus, irigasi dan penerangan menjalar. Internet gratis hingga ke desa untuk menyatukan asa. Mari jadikan ini nyata. Menang Beni selalu bersama. Ayo pilih nomor 3. Gerbang KDI 2024 di MNC TV.
Dua Alam di MNC TV. Ayo sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Kenalkan Yoga dan Sofa, calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara. Pilih pasangan Yoga dan Sofa. Coblos nomor urut 1. Ayo coblos nomor 1. Coblos sing ayu dewe. Yoga dan Sofa. Yoga dan Sofa. Jujur, ngayomi, ngajeni. Negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Warga negaranya diberikan hak dalam berdemokrasi. Tentunya untuk menentukan dan memilih siapa calon pemimpinnya, baik itu bupati, gubernur, dan presidennya. Rakyat yang berdaulat tentunya sangat merindukan pemilu yang jujur, yang adil dan transparan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus dihormati, dijaga, dan jangan sampai ada manipulasi dan kecurangan dalam penghitungannya nanti. Kami hadir membawa harapan baru, modal bagi Karang Taruna dan UMKM maju. Petani pun tak lagi resah, pupuk subsidi mudah, insentif tercurah. Sembako murah, pendidikan dan kesehatan hanya dengan KTP. Jalan mulus, irigasi dan penerangan menjalar. Internet gratis hingga ke desa untuk menyatukan asa. Mari jadikan ini nyata. Menang Beni selalu bersama. Ayo pilih nomor 3. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Mausoleum Van Motman. Van Motman itu siapa? MNC TV mempersembahkan Platinum Original Series Vision Dari Plus. dulu gue suka dan antusias dengan hal-hal yang berbau horor dan misteri. Gue ngerasa banget gitu, di balik pilar ada suara langkah. Apakah ada astral di sekitar saya? Kamera Wood. Dua Alam di MNC TV. Ayo sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Kenalkan Yoga dan Sofa, calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara. Pilih pasangan Yoga dan Sofa. Coblos nomor urut 1. Ayo coblos nomor 1. Coblos sing ayu dewe. Yoga dan Sofa. Yoga dan Sofa. Jujur, ngayomi, ngajeni. Negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Warga negaranya diberikan hak dalam berdemokrasi. Tentunya untuk menentukan dan memilih siapa calon pemimpinnya, baik itu bupati, gubernur, dan presidennya. Rakyat yang berdaulat tentunya sangat merindukan pemilu yang jujur, yang adil dan transparan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus dihormati, dijaga, dan jangan sampai ada manipulasi dan kecurangan dalam penghitungannya nanti. Kami hadir membawa harapan baru, modal bagi Karang Taruna dan UMKM maju. Petani pun tak lagi resah, pupuk subsidi mudah, insentif tercurah. Sembako murah, pendidikan dan kesehatan hanya dengan KTP. Jalan mulus, irigasi dan penerangan menjalar. Internet gratis hingga ke desa untuk menyatukan asa. Mari jadikan ini nyata. Menang Beni selalu bersama. Ayo pilih nomor 3. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Itu bagus. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Gue ngerasa banget gitu, di balik pilar ada suara langkah. Apakah ada astral di sekitar saya? Kamera Wood. Dua Alam di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang di terbaik. MNC TV. Ayo sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Kenalkan Yoga dan Sofa, calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara. Pilih pasangan Yoga dan Sofa. Coblos nomor urut 1. Ayo coblos nomor 1. Coblos sing ayu dewe. Yoga dan Sofa. Yoga dan Sofa.
jujur, ngayomi, ngajeni. Negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Warga negaranya diberikan hak dalam berdemokrasi. Tentunya untuk menentukan dan memilih siapa calon pemimpinnya, baik itu bupati, gubernur, dan presidennya. Rakyat yang berdaulat tentunya sangat merindukan pemilu yang jujur, yang adil dan transparan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus dihormati, dijaga, dan jangan sampai ada manipulasi dan kecurangan dalam penghitungannya nanti. Kami hadir membawa harapan baru, modal bagi Karang Taruna dan UMKM maju. Petani pun tak lagi resah, pupuk subsidi mudah, insentif tercurah. Sembako murah, pendidikan dan kesehatan hanya dengan KTP. Jalan mulus, irigasi dan penerangan menjalar. Internet gratis hingga ke desa untuk menyatukan asa. Mari jadikan ini nyata. Menang Beni selalu bersama. Ayo pilih nomor 3. Kamera gua. Dua Alam di MNC TV. Merah jambu, pemburu cuan. Apa alasan orang tiba-tiba menyalakan lampu malam hari pada sudah ingin tidur? Ada nyamuk, ada maling. Malingnya lihat ada aku. Family 100 di MNC TV. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Itu bagus. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. MNC TV mempersembahkan Platinum Original Series Vision Plus. Ada bawaslu, ada bau melati, tapi juga gak sama boba. Dua Alam di MNC TV. Ayo sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Kenalkan Yoga dan Sofa, calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara. Pilih pasangan Yoga dan Sofa. Coblos nomor urut 1. Ayo coblos nomor 1. Coblos sing ayu dewe. Yoga dan Sofa. Yoga dan Sofa. Jujur, ngayomi, ngajeni. Negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Warga negaranya diberikan hak dalam berdemokrasi. Tentunya untuk menentukan dan memilih siapa calon pemimpinnya, baik itu bupati, gubernur, dan presidennya. Rakyat yang berdaulat tentunya sangat merindukan pemilu yang jujur, yang adil dan transparan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus dihormati, dijaga, dan jangan sampai ada manipulasi dan kecurangan dalam penghitungannya nanti. Kami hadir membawa harapan baru, modal bagi Karang Taruna dan UMKM maju. Petani pun tak lagi resah, pupuk subsidi mudah, insentif tercurah. Sembako murah, pendidikan dan kesehatan hanya dengan KTP. Jalan mulus, irigasi dan penerangan menjalar. Internet gratis hingga ke desa untuk menyatukan asa. Mari jadikan ini nyata. Menang Beni selalu bersama. Ayo pilih nomor 3. PT Sritek di Sukoharjo merupakan perusahaan tekstil dan garmen yang terintegrasi dan terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini mempekerjakan 50.000 karyawan yang menangani pemintalan, tenun, dyeing, percetakan, finishing kain, hingga pembuatan pakaian. Setelah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Negeri Semarang, puluhan ribu karyawan mengenakan pita hitam bertuliskan "Selamatkan Sritek" di lengan kanan. Pemerintah terus berkomunikasi dengan Presiden Direktur PT Sritek, Iwan Lukminto. Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja diminta melakukan kunjungan. Ternyata tidak ada yang gelisah. Itu hanya opini-opini liar yang saya tidak tahu sengaja membuat kesan negatif terhadap perusahaan Sritek itu sendiri. Dan negara sadar nggak bisa tidak. Karena dampak itu itu membuat kita khawatir. Tugas saya melihat kawan-kawan buruh di PHK atau tidak. Jawabannya tadi ya. Di Sritek ini tabu kata PHK. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan 4 kementerian untuk menyelamatkan PT Sritek yang dinyatakan pilot, salah satunya Kementerian Keuangan. Anggito Abimanyu menyebut mekanisme penyelamatan PT Sritek akan segera ditindaklanjuti.
nanti itu akan ada, sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perindustrian ya. Nanti detailnya akan ditindaklanjuti. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Negeri Semarang pada 21 Oktober 2024. Dari Sukoharjo dan Yogyakarta, Zanur Setiadi Gunanto Farhan melaporkan. Sedikitnya 128 inovator meraih penghargaan Klaten Innovation Award 2024 yang digelar pada malam penganugerahan penghargaan di Pendopo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penghargaan diberikan kepada inovator yang dinilai telah memberikan kontribusi pada pembangunan inovasi di Kabupaten Klaten. Sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Klaten masuk menjadi nominator penerima penghargaan tersebut. Kegiatan itu diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kabupaten Klaten yang bertujuan untuk membangun budaya inovasi di Klaten. Diharapkan sejumlah inovasi tersebut dapat memberi efek positif bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten. Sedikitnya ada 43 kategori dari 11 bidang penghargaan yang diterima oleh 128 inovator. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan 15 sertifikat kekayaan intelektual komunal atau KIK dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Sertifikat KIK diantaranya diterima oleh Ekspresi Budaya Tradisional atau EBT Topeng Dalang Klaten, EBT Grebek Pasar Masaran Cawas, EBT Sadranan Desa Pereng, EBT Syukuran Banyu Desa Pluneng, EBT Grebek Suro, dan Gelar Budaya Tanjung Sari. Selain itu ada juga EBT Tradisional Padusan Umbul Ingkas Cokro, EBT Tradisional Sadranan Dukuh Porodesan, EBT Tradisi Syawalan Desa Jimbung, EBT Upacara Tradisi Bersih Sendang Sinongko, EBT Wayangan Malam Jumat Pon, hingga EBT Wulu Pawetu. Kemudian ada indikasi asal dawet bayat Klaten, indikasi asal kerajinan bebek bambu Jambu Kulon Klaten, potensi indikasi geografis atau PIG kopi Arabica Sapu Angin, juga sumber daya genetik atau SDG tumbuhan kemeladohan Desa Poka. Pertama kami mencetuskan ide Klaten Innovation Award ini yang terlintas dalam benak dan hati kami sebagai pimpinan daerah adalah bahwa kerja keras dan pengabdian semua elemen masyarakat wajib dan baik untuk kami apresiasi dalam satu acara dan tempat yang terhormat. Ini adalah tahun kedua pemerintah kabupaten melaksanakan, kebetulan melalui kami di Bapperida Kabupaten Klaten. Ini adalah tahun kedua, tahun pertama adalah tahun lalu, dan ini dilakukan sebagai tujuan untuk memacu inovasi di berbagai lini, baik lini pemerintah, lini kecamatan, lini desa, lini masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat maupun pihak yang lain. Hari ini ada 45 kategori yang nanti akan diserahkan, plus ada 15. Saya Bupati Klaten mengucapkan selamat kepada para penerima, baik itu OPD, kantor kecamatan dan kantor desa atau kepala desa yang telah menerima KIK yang diselenggarakan oleh Bapperida Kabupaten Klaten. Semoga apresiasi penghargaan ini menambah semangat dan tentunya menambah PD dan tentunya menambah rasa percaya diri dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten. Selamat dan sukses selalu. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk Pemkab mendukung ekosistem inovasi di Klaten dan bermanfaat bagi pemerintah, institusi, dan masyarakat luas. Dari Klaten, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Mungkin Anda tahu rasa madu hutan belantara yang manis dan berkhasiat bagi tubuh kita. Namun di balik rasa manis dan banyak manfaat madu hutan terdapat perjuangan berat dilakukan para pemburu madu hutan. Seperti yang dijalani warga Kampung Layan, Desa Taman Jaya, Ujung Kulon, Pandeglang, Banten,
Untuk mendapatkan madu hutan, mereka harus menerjang lautan luas selama 5 jam. Dan selanjutnya memasuki hutan belantara tak berpenghuni. Tak jarang mereka bertemu hewan buas seperti buaya dan ular. Para pemburu madu lebah hutan ini juga harus rela meninggalkan keluarga selama hampir 15 hari lamanya. Mereka bekerja secara berkelompok saat memasuki wilayah hutan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Jika beruntung, mereka bisa mendapatkan hingga 2 kuintal madu hutan asli. Namun ada kalanya perolehan madu hanya seadanya saja. Sementara modal yang mereka keluarkan tak sedikit untuk 1 kali perjalanan mencapai 6 juta rupiah. Ini kita sudah kirim ke luar pulau Jawa juga udah, seperti Sumatera, Bali juga kita kirim juga. Untuk Jawanya Solo, Klaten, kita kirim Jakarta sama Bogor. Menurut salah seorang pembeli madu odeng dari para pemburu ini dipastikan asli dari hutan. Madu hutan asli memang memiliki khasiat obat dan baik untuk pertumbuhan anak. Dijual cukup terjangkau, yakni Rp100.000 per botolnya. Kalau untuk di rumah sih untuk keperluan sehari-hari, terutama untuk kesehatan, untuk jamu, untuk anak-anak juga, buat sariawan. Proses pencarian madu asli membutuhkan waktu yang panjang. Para pencari madu bisa saja merugi karena kondisi madu yang belum siap panen. Pencarian madu juga tergantung musim bunga dan kondisi alam. Jika bunga tak berkembang atau masuk musim penghujan, maka para pemburu madu akan beralih menjadi petani sawah kembali. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Menyantap makanan Nusantara bagi warga Indonesia yang tinggal di Arab Saudi bisa jadi sulit dilakukan. Namun, dalam kegiatan Global Harmony yang digelar Kementerian Media dan Otoritas Hiburan Umum Arab Saudi, beragam makanan khas Indonesia mudah ditemui. Makanan-makanan favorit seperti siomay, batagor, ayam geprek hingga es cendol tersedia. Yang paling laris tentu saja bakso. Ratusan mangkok bakso bisa ludes dalam sehari. Makanan berkuah ini menjadi pengobat rindu bagi diaspora Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Ya terutama ya kalau keluar-keluar kayak gini kita cari makanan khas Indonesia. Ya alhamdulillah kan karena saya juga kan jualan bakso ceritanya. Makanan saya cari-cari bakso dari mulai pintu masuk di mana yang jualan bakso alhamdulillah dapat. Beragam pertunjukan kesenian dan hiburan dari musisi Indonesia pun disajikan. Tak heran, kegiatan ini mempertemukan para diaspora Indonesia untuk melepas rasa rindu akan tanah air. Kegiatan yang digelar selama 46 hari ini menampilkan 9 budaya dari 11 negara yang berbeda. Diharapkan menjadi jembatan integrasi budaya serta mempererat hubungan baik antara diaspora Indonesia dan penduduk Arab Saudi. Sumpah ya, saya baru beberapa hari aja di Riyadh, udah kangen makanan Indonesia. Ngerasain makanan Indonesia, langsung kangen lagi sama kampung halaman. Gimana orang-orang yang udah bertahun-tahun di sini, jarang ketemu makanan Indonesia, dan ketemu makanan kayak gini, pasti kangen banget. Dari Riyadh, Arab Saudi, Triana Tenaya, iNews melaporkan.
We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weapon, yeah, the song of Sabda Dhamma. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weapon, yeah, the song of Sabda Dhamma. Merapi yo iku, keraton yo iku, segara yo iku, pancering kuku. Mijil tuwa saka kono dumunungku, yo Ngayogyakarta hati ning rat negeriku. Nagari gemah ripah kang merdeka, kaya kang kaserat ing Satopama. Merapi ngelingake marang ing Gusti, segara ngelingake kudu ngidak bumi. Kono kuwi jiwa Jawi manugaling kawula Gusti, balung sungsung dadi ugemi minangka tekad dadi sesanti satu patung sanyaring bumi ditohi pecahing dodo lutaking ludira ngadipati negeri merdeka bakal tak belani. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weapon, yeah, the song of Sabda Dhamma. Merapi horek, laut lindu kedek, angin ribut, udan bledek, todok bumi reresik nandang gawe, marang donya lan menungsane, marang sedulur sikap kudu kajeni lan ngopeni, bumi pertiwi saudara kami yang harus dijaga dan dihormati, menerima sekaligus memberi. Budaya adalah senjata memanusiakan manusia, bangun jiwanya, bangun raganya, sentosa dalam puspa warna. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weapon, yeah, the song of Sabda Dhamma. In our land where we stand, never afraid cause we are friends. We live better hand in hand, trying to appreciate and understand why democracy is occupied by oligarchy. Go up for democracy, nek wong arep do ngapusi. Why religion is only trying to kill humanity. Go up for agama, nek wong arep do mateni. Hey, oxymoron, you don't need to teach me. Ra usah ngurui, mergo ora migunani. What Jogja want is harmony and diversity. Urip iku amli, piye isa ning harmoni. Yo, we don't care about what you say, your ready comes words will go away. Cause in this land where we stand, we'll fight to the death until the end.